9,6 FM Radio Al-Markas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Ruby Arianti, yang pada kesempatan hari ini kembali bertemu Anda untuk menyapa Anda, memberikan Anda informasi terbaru. Dan tentu hari ini kita kedatangan tamu yang juga akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan Yayasan Kala. Sebelum saya menyapa narasumber saya pada hari ini, kita akan mengangkat tema yaitu mengulik program pemberdayaan umat LAS atau LAS Haji Kala, dan ada siapa yang akan saya sapa sebentar ya. Sedikit pengantar terlebih dahulu, sahabat Al-Markas, di mana Yayasan Haji Kala merupakan lembaga sosial Kala Group yang mengelola zakat, infak dan juga sedekah, dan juga perusahaan-perusahaan Kala Group yang didirikan kalau tidak salah itu pada tanggal 24 April ya di tahun 1984 di Makassar. Untuk mengetahui seperti apa sajakah program pemberdayaan umat LAS Haji Kala, saat ini saya akan menyapa terlebih dahulu yang juga sudah cukup lama tidak bertemu dengan saya, ada Pak Salman Febriansyah, merupakan manajer Islamic Care LAS Haji Kala. Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Salman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Salman, lama tak bertemu dan saya pasti juga yakin Pak Salman juga banyak menyimpan cerita-cerita tentang Islamic Care yang juga saat ini dinaungi oleh Pak Salman. Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait dengan soal pemberdayaan Islamic Care yang ada di Yayasan Kala, dan Yayasan Kala itu seperti apa? Silakan, Pak. Baik. Secara singkat, kalau lembaga amil zakat Haji Kala itu merupakan suatu lembaga amil zakat yang tugasnya itu menghimpun dan menyalurkan zakat. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi itu terkait dengan penyaluran. Iya. Nah, ini kalau di lembaga amil zakat itu penyalurannya harus tepat dengan sasaran. Kalau secara syariat itu harus tersalurkan di 8 asnaf. Iya. Ya, jadi memang sudah diatur bahwa penyalurannya itu harus masuk ke 8 asnaf. Dan alhamdulillah di LAS Haji Kala itu untuk penyaluran kami ada 4 bidang. Iya. Salah satunya itu Islamic Care, Educare, kemudian bidang kesehatan lingkungan dan community development. Ya. Dan alhamdulillah saat ini saya diamanahkan di bidang Islamic Care. Iya. Kesehatan lingkungan ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, kalau kita boleh tahu ini soal pemberdayaan umat Islam ya, umat di LAS Haji Kala sendiri ini seperti apa model mungkin perekrutannya atau melihat tepat sasarannya tadi, Pak? Ya. Jadi kalau di bidang Islamic Care itu sistem penyalurannya kita biasanya dibagi 2 modelnya. Misalnya satu-satunya itu penyaluran langsung dalam bentuk charity ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini ada yang bersifat pelatihan, ada juga yang sifatnya pemberdayaan usaha. Jadi dengan pemberdayaan ini diharapkan ada atau mustahik penerima manfaat itu lebih mandiri ke depannya. Jadi untuk menghidupi atau menjalankan kegiatan-kegiatan lebih mudah dan lebih mandiri. Seperti itu. Ya. Kalau kami boleh tahu juga, dan mungkin pendengar kami sendiri, pendengar sahabat Al-Markas dan juga yang saat ini tengah menonton channel YouTube kita, bahwa lingkup dari kerja Yayasan Kala ini ada di wilayah mana saja? Ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai 4 provinsi ya, termasuk juga di Jakarta dan Sumatera Barat. Kalau 4 provinsi itu di Sulawesi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sulteng, Sulbar ya. Iya. Oke. Dan itu terakhir kalau untuk 4 provinsi ini mencakup 60 kabupaten. Jadi alhamdulillah selama tahun ini kita sudah mencapai 60 kabupaten. 64 kabupaten itu sudah tercapai semuanya? Sudah ya. Sasaran-sasaran yang menjadi sasaran paling tepat nih buat program dari LAS sendiri. Ya. Kalau di bidang kami itu lebih banyak yang bersifat dakwah dan sosial kalau di Islamic Care sendiri. Nah, kalau sosial itu ya sudah jelas bahwa peruntukannya itu untuk fakir miskin. Ya. Sedangkan kalau di bidang dakwah itu
lebih banyak kepada asnaf fisabilillah, kemudian asnaf mualaf. Nah itu proporsinya seperti itu. Jadi memang ditujukan sesuai dengan asnafnya. Oh, sesuai dengan peruntukannya Iya, dan sesuai juga dengan tepat sasaran. betul. Nah, apakah selama ini LAS sendiri pernah berada di satu titik yang memang ini kita sepertinya tidak tepat sasaran gitu, atau sudah dilakukan tapi ternyata ya itulah. Ya. Jadi kalau untuk memulai program, biasanya itu kita selalu menggunakan data. Iya, berarti ada prosesnya ya? Betul, iya. Oke. Nah, untuk menentukan benar-benar bahwa ini tepat sasaran, kita harus menggunakan data. Jadi data itu bisa kita dapat baik sifat yang primer maupun sekunder. Kalau yang primer biasanya kita langsung survei. Iya. Nah, kalau yang sekunder biasanya kita mengambil data-data dari pemerintah, kementerian. Nah, itu yang kita olah. Jadi kalau mungkin bisa kita kasih contoh, misalkan untuk pembagian sembako atau tebar iftar ya, Iya. itu di Ramadan biasanya, itu kita memang menggunakan data-data yang dari kemiskinan ekstrim, data di TKS. Jadi untuk menentukan lokus-lokus daerah-daerah penyalurnya itu kita menggunakan data itu. Itu butuh berapa lama Pak Salman untuk melihat bahwa kita ini sudah tepat sasaran, apapun data yang sudah kita punya gitu? Kebetulan di Lasajikala itu ada namanya bidang monitoring dan evaluasi. Nah, bidang inilah yang senantiasa membantu kami di bidang program untuk monitoring kegiatan baik selama implementasi maupun pasca implementasi. Jadi untuk mengetahui bahwa ini tepat sasaran, begitu selesai program kita sudah bisa tahu. Karena ada tadi monitoring dan Monitoring. evaluasi. Iya. Pendampingan berapa lama sebenarnya dilakukan di setiap anggaplah ini Kota Makassar. Di Kota Makassar juga ada ya wilayah yang menjadi tepat sasaran. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri itu ini contoh aja sih. Iya. Kalau di wilayah Makassar butuh berapa lama itu untuk pendampingan? Apakah setelah pendampingan apa yang dilakukan? Apakah ada keberlanjutan atau tidak gitu? Iya. Pendampingan itu idealnya sebenarnya 2 tahun, 3 tahun idealnya. Tapi kalau selama ini yang kami lakukan itu selama 3 bulan, 6 bulan kami sudah bisa sudah ada hasil. Jadi kalau sebagai contoh itu tahun lalu kami ada kegiatan program untuk pembinaan tunanetra. Iya. Nah, pembinaan tunanetra ini kita intervensi selama 2 tahun. Nah, 2 tahun itu lebih kepada kajian keagamaan, itu baca Quran Braille. Iya. Nah, namun di tahun kedua kita juga memberikan bantuan modal. Jadi kita memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha. Nah, bantuan ini kita dampingi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, diharapkan dengan pendampingan ini usahanya itu bisa eksis. Nah, dengan usaha eksis ke depannya mereka tetap bisa menjalankan kajiannya tanpa membutuhkan atau meminta donatur bantuan untuk kegiatan. Jadi dari hasil usaha bisa menopang kegiatan kajiannya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah masih berjalan. Apakah semua bantuan itu dalam bentuk cash flow yang dilakukan oleh Laskala sendiri? Jadi sampaikan tadi bisa dalam bentuk langsung, apakah itu secara tunai atau berupa barang. Nah, itu bisa. Atau mungkin dalam bentuk pelatihan juga ada. Seperti itu. Kalau bentuk pelatihan yang dilakukan sendiri seperti apa itu Pak? Apa-apa saja pendampingan yang diberikan terkhusus ini untuk pemberdayaan umat nih? Ya. Kalau insya Allah untuk tahun ini ya, kita bicara tahun ini 2024, itu mulai nanti bulan Agustus kita akan ada pendampingan atau pelatihan pembinaan keagamaan untuk tunarungu. Nah, itu kita berikan pelatihan selama 3 bulan. Jadi di situ kita konsepnya ada 2, yaitu pelatihan secara tatap muka. Nah, itu diadakan 3 bulan. Jadi kita yang siapkan dai-nya, kemudian kita siapkan penerjemahnya untuk bahasa isyarat. Kemudian nanti teman-teman komunitas tunarungu yang menyiapkan peserta. Nah, ini selama 3 bulan. Selain itu ada juga kami buat video dakwah. Jadi video dakwah ini untuk teman-teman tuli ya, komunitas tunarungu. Jadi selama ini kita ambil video dari ustaz-ustaz yang sudah terkenal, kita sesuaikan dengan kebutuhan teman tuli, kemudian di situ kita insert caption bahasa isyarat. Nah, jadi kalau ini kan istilahnya programnya berjalan terus selama video itu ditonton oleh teman tuli, ya alhamdulillah masih terus bermanfaat. Jadi konsepnya itu ya itu tadi, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan bisa
seterusnya, tergantung program apa yang kita buat. Seperti itu. Nah, kalau lebih khusus ini Pak Salman, kan Pak Salman bagian dari Islamic Care sendiri. Kita lihat kan di 4 provinsi tadi yang Pak pendampingan dari wilayah Kala ini sendiri, pasti juga Kala sudah mengetahui dong bahwa inilah tempat-tempat ya atau wilayah-wilayah yang menjadi apa ya, tepat sasaran kita. Karena dari 4 provinsi ini kan berbeda-beda, dia punya apa ya, dia punya ranah, terus hawanya juga beda-beda Pak Salman. Pasti ada tantangan tersendiri nih. Silakan Pak. Iya, betul. Karena selama ini kalau kita menjangkau 4 provinsi itu biasanya ya yang fakir miskin yang banyak itu biasanya di terpencil, Bu, ya. Nah, itu biasanya mungkin cukup jauh. Nah, itu memang penuh tantangan. Baik terkait akses, kemudian untuk mobilisasi tim, SDM, bahkan mungkin kebutuhan-kebutuhan materi yang kita harus bawa ke sana. Nah, itu betul-betul ini agak sulit. Namun kami tidak sendiri. Jadi kami selalu berupaya untuk berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu baik dengan lembaga-lembaga, lembaga lokal, lembaga nasional. Jadi misalkan kalau ada lembaga lokal yang punya relawan di sana atau berdomisili di sana, nah itu kita bisa kerjasama. Jadi mereka lebih paham kondisi untuk ke sana dan lebih mudah. Seperti itu. Ini jadi berarti pihak Laskala ini selalu berkolaborasi, Betul, berkolaborasi. Kalau kita boleh tahu juga kolaborasi yang dibangun Laskala sendiri ini dengan siapa saja Pak? Apakah ada relawan yang ikut memberikan andil di situ atau warga setempat itu? Iya. Kalau di bidang saya ya, kalau di bidang saya itu kita lebih banyak kepada lembaga-lembaga yang NGO, lembaga amil zakat, termasuk dengan yayasan-yayasan lokal. Nah, terakhir juga kami kolaborasi dengan Kala Toyota. Kala Toyota, jadi tim-timnya itu karyawannya yang punya aslinya rasa sosial yang tinggi, nah mereka yang menyalurkan bantuan ke desa-desa terpencil. Seperti itu. Kita tahu bahwa Yayasan Kala ini kan apa ya, suka memberi, dalam tanda kutip, memberikan bantuan, menyalurkan bantuan itu kepada manusia, dan itu menyentuh beberapa aspek tadi, termasuk tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Salman sendiri, ada Islamic Care, ada kesehatan ya Pak ya. Nah, kalau di wilayah Pak Salman sendiri nih, untuk Islamic Care sendiri Pak Salman, sejauh ini tadi kan tantangannya ada ketika berada di wilayah pelosok, itu agak sulit untuk dijangkau. Komunikasi yang dibangun Pak? Ya, kalau komunikasi itu kita memang bangun sejak awal. Jadi semua stakeholder ya yang berhubungan dengan program itu kita jalin dengan awal. Jadi kalau misalkan seperti tadi, ketika kita mau membuat suatu program di desa yang terpencil, kita lebih kepada pemerintah pertama. Jadi pemerintah, misalkan dia di Sulbar, kita menghubungi pemerintah. Misalkan kalau pembinaan keagamaan itu lebih ke Kementerian Agama. Jadi dari Kementerian Agama kita ya minta izin, minta data, minta mengetahui semua kondisinya di sana. Nah, baru kita ke stakeholder yang lain. Nah, itu misalnya mitra implementor, segala macam, seperti itu. Jadi memang istilahnya berjenjang untuk komunikasi dan koordinasi dari awal program kita buat sampai dengan implementasi itu kita selalu membuat mitra dan jejaring ke bawah. Gitu. Tadi kan sempat Pak Salman katakan bahwa ada tim monitoring yang turun ke lapangan untuk memantau langsung. Ketika tim ini turun Pak Salman, itu kan tidak langsung dieksekusi nih. Ketika tim itu turun untuk melakukan pendampingan ya, kalau masuk ke situ untuk pendampingan, itu butuh waktu dan proses, dan tentu saja melihat wilayah melihat dari warganya sendiri, welcome dan tidaknya mereka. Ini kan juga menjadi salah satu tantangan juga tersendiri buat Yayasan Kala sendiri, Pak. Ya, sebenarnya kalau tim monitoring sendiri itu mereka itu ya bertugas memonitoring kegiatan program. Oke. Bahkan pastinya biasanya setelah mereka amati, observasi, mereka survei, kemudian bagaimana tingkat kepuasan dari penerima manfaat, bagaimana kondisi di sana. Kalaupun terkait dengan program sendiri itu memang
sebelum diimplementasikan itu biasanya disurvei, selama ini disurvei. Jadi mungkin yang lebih banyak itu bukan di bidang saya, itu di bidang community development. Nah, itu biasanya desa yang kita kembangkan. Nah, itu di tahap awal itu memang wajib disurvei. Seperti itu. Mengerucut nih Pak, kalau di bidang Pak Salman sendiri sebagai manajer Islamic Care ya yang ada di Las Haji Kala, ini lebih fokus kemana nih Pak? Pembinaan atau pendampingan kepada guru-guru mengaji kah? Atau pembinaan kepada kaum kaum duafa atau juga kepada mualaf ini Pak? Ya. Di Islamic Care sendiri untuk tahun 2024 ini kami ada 7 program. Pertama itu program Idul Fitri Bahagia, itu pembagian sembako di bulan Ramadan. Kemudian tebar iftar, itu juga pembagian buka puasa ya di masjid-masjid. Kemudian tebar dai desa binaan. Nah, itu juga di bulan Ramadan dan berlanjut setelah Ramadan. Nah, untuk saat ini insya Allah yang akan mulai jalan itu Gema Sound System. Nah, itu bantuan sound system ya untuk masjid, kemudian pesantren, sekaligus pelatihan untuk pengurus-pengurus masjid untuk maintenance peralatannya. Kemudian insya Allah bulan ini juga itu ada bimbingan agama tunarungu yang sampaikan tadi. Dan insya Allah bulan depan itu kita ada kegiatan pembinaan mualaf, mualaf berdaya, kemudian guru ngaji kompeten ya untuk guru ngaji, dan terakhir itu bedah rumah. Bedah rumah. Dari 7 program yang ada di Islamic Care ini kan Pak, kalau tadi program yang 1, yang 2 itu kan itu di momen tertentu. Betul. Di saat Idul Fitri dan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan 5 program ini Pak yang lebih mengambil banyak peranan itu di mana ini? Dari 7 tadi gitu. Ya. Sebenarnya sama semua. Ya, sama, tergantung kemana kita memberikan manfaat ini. Karena yang mungkin perlu digarisbawahi itu bahwa program ini yang 5 ini itu lebih banyak kepada pendampingan, jadi pemberdayaan. Iya. Jadi misalkan dia tidak langsung habis, apa yang mereka dapat tidak langsung habis. Jadi masih bisa tinggal atau adalah yang mereka manfaat yang bisa dapat dan lebih lama seperti itu. Seperti pelatihan, kemudian kayak seperti bedah rumah. Itu kan mereka bisa nikmati lama. Betul. Seperti itu. Jadi tidak langsung habis, tidak seperti yang seperti Ramadan. Bulan Ramadan itu begitu sembako dipakai habis. Buka puasa dimakan selesai. Ya, seperti itu. Kalau pendampingan dari 5 program ini kan, kalau 2 itu kan tadi programnya di momen tertentu. Di 5 program ini Pak Salman, itu biasanya apakah langsung berpindah setelah di pendampingan atau nanti setelah terlihat sudah cukup bagus, ini baru dilepas pendampingannya Pak? Iya. Jadi itu tadi, kita selalu melakukan evaluasi. Setiap akhir program kita evaluasi. Dan tidak selamanya bahwa setiap selesai program di lokasi tertentu kita pindah. Jadi kita tetap evaluasi. Itu berapa lama maksud saya Pak? Berapa lama untuk evaluasi, pendampingan dan juga memberikan arahan agar proses ini terus berkelanjutan? Kan biasanya kan kalau saya melihat nih para NGO itu mohon maaf ya, bukan para NGO, ketika ada program yang masuk ya. Ketika ada program yang masuk itu biasanya kan tidak mungkin pendampingannya hanya 2-3 tahun atau paling lama itu sekitar 5 tahun. Atau ya paling cepat lah 1 atau 2 tahun sudah dilihat dia bisa mandiri. Ini bisa kita lepas, kita tinggal. Apakah dikala pun melakukan itu atau pendampingan tetap berjalan gitu Pak? Iya. Sebenarnya kalau dalam hal program itu kita melihat outcome-nya, apa yang dicapai sebenarnya. Jadi targetnya apa. Jadi kalau misalkan target itu bisa tercapai 1 tahun ya sudah 1 tahun. Kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun belum tercapai ya kita lanjutkan. Jadi apa outcome-nya. Seperti itu. Tidak ada komunikasi di awal ketika kita sudah masuk di wilayah satu desa atau satu tempat atau satu provinsi bahwa saya akan berada di sini itu kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. Komunikasi awal dibangun Pak? Iya, ada. Oh ada? Ada, iya. Bahkan beberapa program kami pun itu meskipun programnya sudah selesai, tapi kami tetap menjalin hubungan. Jadi kalau misalkan seperti tunanetra kemarin sudah selesai tahun lalu, tapi kami tetap
tahun ini kami tetap bantu, misalkan untuk promosinya, desainnya, karena kan mereka terbatas untuk desain, kami tetap bantu, meskipun program sudah selesai, seperti itu. Itu tetap diberikan pelatihan secara apa ya, secara kontinu tidak Pak? Pendampingannya itu? Lebih ke pendampingan coaching. Oh, Jadi coaching. iya, Oke. kalau pelatihan mungkin butuh lagi sistem yang ini ya, anggaran mungkin budget apa segala macam. Tapi kalau coaching biasanya coaching secara pribadi. Misalnya kita punya kenalan atau punya informasi seminar usaha atau apa, kita bagikan seperti itu. Nah, ini yang saya tadi juga agak tertarik ini pendampingan binaan desa ya? Ya, Iya. itu bidangnya community development. Terus ini Pak soal apa? Tadi juga ada soal kepada pendidikan kepada pengurus masjid kalau nggak salah. Ya, pelatihan. Pelatihan kepada pengurus masjid itu apa yang diberikan kepada para pengurus masjid ini untuk dari Yayasan Kala sendiri? Ya. Pelatihan pengurus masjid ini lebih kepada pelatihan maintenance sound system. Sound system. Ya, jadi masjid-masjid yang mendapatkan bantuan sound system, kita buatkan pelatihan. Jadi satu paket. Iya. Ya, dengan harapan itu pada saat mereka menerima sound system, mereka paham untuk memasang, kemudian apabila ada kerusakan yang minor, mereka bisa perbaiki. Jadi tidak perlu lagi cari tukang yang butuh biaya atau harus gimana atau meninggalkan sampai rusak begitu lama. Nah, itu harapannya. Nah, itu pelatihannya biasanya ya selama ini kita padukan jadi penerima sekaligus peserta pelatihan. Seperti itu. Itu pemberian sound system juga dikasih Pak? Iya, Diberikan. Jangkauannya ini sudah berapa masjid nih Pak? Sudah berapa masjid yang sudah diberikan bantuan untuk sound system dan juga apa ya pendampingan untuk para pengurus masjid nih? Iya. Kalau bantuan sound system itu alhamdulillah sudah lebih dari 1.500 1.500 itu selama berapa tahun? masjid. Mungkin lebih sudah hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Iya. Rata-rata itu Iya. semenjak tahun 2020 itu rata-rata 120 per tahun. Berarti ada target per tahun itu sekitar 120. Iya. Ya, ini untuk seluruh wilayah di Sulawesi Selatan atau seluruh jangkauan yang 4 provinsi. 4 provinsi itu? Iya. 100 sudah masuk 1.000 Pak ya? Iya. Sudah masuk 1.000. 1.000 lebih. Ini pengawasannya seperti apa nih Pak Salman? Kalau kita tahu kan pasti juga ketika kita melakukan pembinaan pasti ada pengawasan dong Pak. Iya. Jadi dari 7 program untuk Islamic Care sendiri. Ya, kalau pengawasan itu tadi lebih dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi. Jadi segala sesuatu apakah ini berjalan sesuai dengan rencana, kemudian bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana feedback dari penerima manfaat, itu semua dihandle oleh bidang monitoring. Monef, ya. Oh, berarti terbangunnya komunikasi ini juga karena dari tim Monef sendiri, Betul, Pak ya. iya. Nah, kalau kita lihat sendiri kan bahwa di bulan ini tidak terdengar dengan baik, Pak. Mungkin juga masih juga kurang tersosialisasikan program-program dari Yayasan Kala bahwa Yayasan Kala itu juga ternyata seperti ini ya. Nah, ini juga menjadi salah satu informasi pada siang hari ini terkhusus untuk pendengar sahabat Al-Markas dan juga bagi yang menonton channel YouTube kami, kalau mungkin di Kala Group sendiri mungkin sudah terbiasa, tetapi sudah tahulah bahwa Yayasan Kala itu memberikan bantuan ya dengan ada syarat-syarat tertentu. Nah, bagaimana Yayasan Kala mengawal dengan banyaknya program, terkhusus adanya program yang ada di Islamic Care sendiri nih Pak, mengawal agar program-program ini bisa berjalan sesuai dengan realnya gitu. Oh, di Islamic Care sendiri di bidang Pak Salman. Jadi kalau kami secara umum di Laskala itu ya, sama dengan sebenarnya lembaga lain maupun perusahaan-perusahaan lain. Jadi setiap tahun itu kita ada raker, kemudian evaluasi. Nah, itu tetap kita laporkan kepada ketua yayasan, baik kepada direktur maupun ketua yayasan. Jadi apa yang kita capai itu tetap dikawal lah oleh banyak pihak. Kemudian selain itu kita juga menyampaikan laporan kepada penerima manfaat. Dan yang mungkin yang paling penting adalah yang namanya lembaga amil zakat itu selalu diawasi oleh
pemerintah. Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi setiap tahun itu ada namanya audit. Jadi kami itulah diaudit, ya baik dari Kementerian Agama, kemudian ada juga namanya audit independen. Jadi apa-apa yang kita lakukan, kemudian terkait anggaran, terkait program itu senantiasa diperhatikan lah, mendapat perhatian dari stakeholder. Ini kan Pak, setahu saya kan sebelum menjadi LAS kan ini masih yayasan biasa saja Pak. Ya, ini kan sudah istimewa karena sudah di bawah LAS gitu Pak. Nah tentu akan lebih berbeda juga ritme kerjanya. Kurang lebih seperti itu kan Pak Salman? Iya. Jadi kita harus ikut ke regulasi pemerintah terkait zakat ya. Iya. Jadi kalau di lembaga zakat itu sebenarnya ada aman regulasi, aman NKRI dan aman syariah. Nah itu yang harus kita ikuti. Ya. Itu menjadi aturan dan plotnya. Iya. Nah Pak, dari 4 provinsi ini yang termasuk juga di Sulawesi Selatan, mana yang menjadi tantangan yang lebih besar ini Pak? Maksudnya dari 4 provinsi kan ada Sulteng, Sulbar, ada apa lagi? Satu Sultra. Dari 4 wilayah provinsi di Sulawesi ini, mana yang menurut dari Yayasan Kala bahwa di sini tantangannya agak lebih berat gitu? Iya. Kan beda-beda kultur gitu Pak. Betul, ya. Yang paling berat sebenarnya di Sultra. Oh di Sultra. Iya. Baik dalam hal budaya maupun dalam hal akses atau lokasi. Ya, karena kalau di Sulteng itu lebih mudah karena mereka itu lebih banyak, artinya relawan-relawan yang bisa eksis di sana. Karena kenapa? Karena waktu bencana Palu, nah itu banyak relawan yang artinya yang bisa hadir. Ya. Dan dari pengalaman itulah mereka tahu bagaimana caranya membantu, kemudian menyalurkan bantuan seperti apa. Tapi kalau di Sultra beda. Selain lokasinya yang mungkin banyak pulau, ya di Wakatobi, kemudian di Muna, nah itu juga SDM-nya yang mungkin belum banyak yang paham mengenai bagaimana menyalurkan bantuan. Seperti itu. Jadi perlu pendampingan dan pengawasan juga buat Betul, mereka. Ini kalau untuk pakai ini Pak, kalau pakai untuk tim monitoring, apakah itu tim monitoring sendiri dari Yayasan Kala sendiri atau menggunakan tim dari wilayah masing-masing ini, Pak Salman? Kalau saat ini kami masih dari Yayasan Kala sendiri. Iya. Oh belum pakai dari masyarakat setempat. Biasanya kan kalau kita mau melakukan ada komunikasi yang terbangun dulu nih, biar kita bisa mengetahui oh kultur wilayah ini seperti ini, masyarakatnya seperti ini, pendekatannya seperti ini gitu Pak. Iya, sebenarnya ada. Kalau di bidang community development itu ada. Ada. Iya, tetap mereka lakukan survei ya, komunikasi awal dengan misalnya kepala desa, kemudian melakukan fokus grup dengan masyarakat. Nah, itu ada. Oh, tetap ada juga. Nah, menggunakan relawan Pak atau adanya relawan-relawan yang ikut bergabung ini, apakah ini terpanggil sendirikah mereka atau adanya open recruitment dari LAS sendiri Pak? Relawan ini lebih banyak kepada lebih ke kolaborasi. Oke. Iya. Jadi misalkan kita kolaborasi dengan lembaga A gitu kan. Nah, itu mereka punya relawan. Nah, ini relawan ini yang membantu kami gitu. Kami tidak membuka open recruitment seperti itu ya. Oh, tidak ya. Lebih pada kolaborasi. Nah, Pak, kalau tenaga-tenaga bagi para relawan ini kan pastinya teman-teman dari yang diajak berkolaborasi ini. Itu biasanya diturunkan berapa banyak, Pak? Dan berapa lama mereka ngecamp di wilayah itu? Kalau misalkan kami di Islamic Care ya, itu begitu selesai program sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya kayak program community development itu kita namanya fasilitator. Jadi dari LAS Haji Kala memang turun ke desa. Itu biasanya 1 tahun. Oh 1 tahun. Itu setiap memang targetnya 1 tahun? Iya, 1 tahun. Nanti kemudian dievaluasi lagi kan, bagaimana perkembangan desanya. Nah, kalau misalkan masih harus didampingi, dilanjutkan. Yang seperti katakan tadi. Kalau bisa tahu juga ini Pak Salman, desa yang ada dari 4 provinsi ini desa mana juga yang kita mau tahu ini kan pasti ada cerita setiap berpindah ataupun setiap masuk ke wilayah kerja yang baru, ini juga biasanya desanya oh seperti ini masyarakatnya, ini masyarakatnya pendekatannya seperti ini. Nah, desa mana nih Pak yang punya punya keunikan gitu ketika masuk ke wilayah itu Pak Salman? Ya,
Kalau di Islamic Care selama ini kami lebih banyak ke bantuan charity Oh, charity. untuk yang wilayah-wilayah 4 provinsi ini. Jadi kami tidak mendampingi, jadi tidak lama di sana. Jadi begitu selesai program selesai. Nah, kalau masalah keunikan ya semua desa punya keunikan sendiri. Iya, iya. Ya, Cerita tersendiri. betul. Nah, tapi itu tadi tantangannya. Biasanya ada juga ya terkait pemerintah, aparat. Nah, itu memang kita harus betul-betul menjalin hubungan di situ. Karena untuk sampai ke penerima manfaatnya itu ya harus butuh bantuan mereka. Seperti itu. Apakah selalu mengambil wilayah atau sasaran desa ini yang daerah terpencil? Sebenarnya tidak. Tidak. Jadi kalau saat ini tuh kita menggunakan namanya data DTKS. Data DTKS itu data kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim itu tidak harus di desa terpencil, bisa saja kayak di Makassar itu kan kota. Nah, mungkin juga seperti anggaplah contoh ya, di Yeah. Cineponto, tidak harus desanya yang di gunung, tidak. Bisa jadi desa miskin ekstrim itu ada di kota. Di kota. Ya, jadi tidak harus terpencil, tapi memang kita lihat apakah di situ banyak warga miskin ekstrimnya atau tidak, seperti itu. Kalau melihat sendiri Pak di Kota Makassar ini seperti apa? Kan kita sudah menuju kota dunia Iya, nih. iya, betul. Pak Salman. Masih ada tidak? Nah, Butuh apa ya? Butuh pendampingan dari Laskala sendiri. ya, sebenarnya bukan hanya dari Laskala, kita semua harus terus ya, sama-sama lah, Iya. terus-terus bersama kolaborasi, khususnya untuk ya menjadikan masyarakat ini kota dunia, Makassar ini kota dunia. Iya. Nah, kita semua punya artinya ke job masing-masing ya, Iya, tugas betul. masing-masing ya, baik dari segi pemerintah, kemudian lembaga ambil zakat, termasuk juga wartawan mungkin ya, Iya, ya media. media betul. Kami artinya Lasadikala itu kami lebih menyasar apa yang tidak disasar oleh pemerintah, kami masuk ke situ. Ya, kami masuk ke situ. Jadi kalau misalkan pemerintah menyasar misalkan bantuan kesehatan Iya. di kelurahan miskin ekstrim sini. Nah, kami mencari tempat yang lain. Nah, meskipun sama lokasinya tapi skop kegiatannya berbeda. Ya, jadi tidak ada tumpang tindih. Nah, seperti itu. Apa yang menjadi target dari Laskala sendiri, Pak, dalam setiap dalam setiap berada di salah satu wilayah yang menjadi pilot project dari Las sendiri nih, Pak? Target-target apa saja yang ingin dicapai? Kan pastinya ada target nih, Pak, yang dicapai oleh Laskala sendiri bahwa setiap kita berada di sini kita harus menuntaskan satu masalah yang ada di warga gitu. Iya. Kalau secara artinya secara umumnya ya, zakat itu kan membersihkan, mensucikan. Nah, untuk sampai ke penerima manfaat, bagaimana mereka pertama terpenuhi kebutuhannya, ya, baik yang dalam waktu sehari, 1 bulan. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka mandiri. Iya. Mereka bisa mandiri. Dengan bantuan SIS itu ya, mereka bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka bisa menjadi mustahik. Jadi mandiri, kemudian meningkat taraf hidupnya, akhirnya menjadi musaki gitu ya. Dari mustahik menjadi musaki. Sebenarnya itu harapannya. Jadi artinya dulu dibantu, sekarang membantu. Iya. Itu sebenarnya harapan dari Dia juga bisa zakat. mengajak orang Betul, lain. iya. Nah, kalau pendampingan di sisi untuk mualaf ini seperti apa ini, Pak? Pendampingan yang diberikan oleh teman-teman di LAS sendiri. Ya, kalau untuk mualaf kita ada tiga. Berarti Tiga skop. berarti punya data sendiri, Pak ya? Punya database. Ya, selama ini kami bermitra dengan lembaga-lembaga, Iya. termasuk lembaga-lembaga mualaf ya, mualaf center. Nah, itu kegiatannya itu pertama adalah pembinaan keagamaan. Oke. Jadi ya mungkin selama ini kan banyak mualaf yang begitu selesai syahadat, selesai gitu. Selesai sudah, ya betul. Hanya mendapatkan sertifikat. Iya. Nah, Ya. itu ternyata di lapangan masih banyak ya, masih cukup banyak. Jadi kita berupaya untuk mendampingi keagamannya. Mulai dari membaca Al-Quran, kemudian pengetahuan agama, itu pertama. Yang kedua, mualaf ini unik, tidak hanya terkait dengan ilmu keagamaan, tapi juga terkait perut. Oke. Nah, ini perutnya ini makanya kita memberikan bantuan modal. Nah, untuk bantuan modal itu kita pertama berikan dulu pelatihan usaha,
kemudian kita berikan bantuan modal, Iya. dan kita dampingi usahanya. Usaha apa itu Pak yang diberikan gitu? Itu kami tidak menentukan, jadi Mhm. tergantung dari masing-masing mualaf. Mualaf ya. Ya, jadi misalkan mereka usaha apa, itu yang dikembangkan. Oke. Atau mereka punya potensi usaha apa, itu yang dikembangkan. Mmm. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan 3 tahun. Iya iya. Ya, tapi mungkin di Makassar ini baru 2 tahun ya. Mhm. Ya, itu baik pembinaannya dalam bentuk kelompok maupun Iya. perorangan. Tahun lalu itu perorangan. Iya. Jadi ada 10 orang penerima manfaat. Oh, 3 tahun ini Pak, sudah berapa banyak ini mualaf yang didampingi dan apakah semua, yang didampingi ini sudah tercover semua, Pak? Eh, Kalau 3 tahun ini sudah hampir 70-an, 70-an yang 70 mualaf ya. mhm, Tapi kalau untuk yang apa pendampingan usaha itu baru sekitar 20 yang orang. merintis usaha? Iya, Mhm untuk pendampingan usahanya. mhm. Kalau pembinaan keagamannya sudah alhamdulillah sudah 70 sampai 100 orang lah. Oh, itu untuk 4 provinsi Tidak, atau, kami baru di Makassar saja? menjangkau Makassar Iya, dan Luwu Timur. Makassar dan Luwu Timur. Iya. Kalau boleh tahu alasan mengambil Makassar dan Luwu Timur ini kenapa, Pak Salman? Kalau Luwu Timur kan ya di sana mungkin banyak Mhm, potensinya iya, karena banyak mualaf yang betul-betul memang istilahnya mohon maaf ini mhm, kadang masih apa ya masih bimbang dengan agamanya iya gitu. iya, Nah heeh, makanya dari data itu kami intervensi di sana itu mmm, intervensi pertama di sana. Nah intervensi berikutnya itu di Makassar. mmm. Kenapa di Makassar? Kenapa ke Luwu Timur dulu baru ke Makassar ya harusnya? Karena intervensi sana sudah selesai. Oke. Jadi kita sudah kasih pembinaan keagamaan, Mhm kita kasih bantuan modal, mhm. kita kasih pendampingan usaha, alhamdulillah Iya. sudah jalan. Mhm Ya, meskipun itu tidak bisa mencukupi mhm kebutuhan hidupnya ya, mhm. tapi paling tidak ada tambahan lah Iya. bagi mereka. Ada modal buat mereka Betul, pegang, dalam arti bukan hanya dari modal segi, finansial tetapi dari apa ya, dari mereka memahami agama itu sendiri dulu ya. betul, Jadi ya. ada penguatan yang diberikan. Iya, Selain itu Pak Salman, target yang ingin dicapai di tahun 2024 ini Pak, karena pasti setiap program itu kan punya target tersendiri. Kalau di Islamic Care sendiri Pak, dalam mengedukasi masyarakat secara luas ini untuk 4 provinsi? iya. Kalau di bidang kami itu Mhm. yang pertama ada peningkatan pengetahuan keagamaan Iya. di masyarakat. Itu Mhm. yang utama. Mmm. Jadi, program yang kami berikan baik Iya dalam hal pelatihan, iya. kemudian pendampingan, Mhm itu harapannya itu ada peningkatan pengetahuannya. mhm. Jadi ya mungkin dulu masih minim mengenai tidak tahu cara wudhu, Iya. nah dengan intervensi bisa meningkat, Mhm ya mhm. mereka tahu wudhu, Iya. seperti itu. Mmm. Itu yang paling utama. Selain itu Pak, target yang ingin dicapai dari 2024 apakah ada lagi, program yang baru akan dijalankan? Atau hanya Eee, fokus di 7 program dulu untuk Islamic Care sendiri? ya, kalau untuk program baru itu, kami, selalu, apa istilahnya, mencari Mhm. kemudian tergantung dari isunya. Oh, Jadi apa, kalau kita melihat misalkan ada isu, "Oh, ada masalah di sini," gitu. mhm Nah, mhm ini isu yang bisa kita angkat dan bisa kita selesaikan, mhm dengan mungkin, ya bantuan seperti ini, program seperti ini. Nah, itu bisa. mhm Ya, mhm. tapi, ya kalau misalkan untuk selama ini kami masih membawa program yang lama, Iya. ya artinya memang itulah kebutuhan masyarakat umat Islam itu di situ, lebih Mhm banyak ke situ. mhm Tapi mhm kalau untuk membuka program baru bisa saja, mhm. tergantung dengan, apa masalah yang terjadi di, masyarakat. Berarti perlu perlu, pembelajaran dulu ya, Betul, dan perlu melihat juga bahwa, oh, di wilayah sana dibutuhkan seperti betul. ini. Nah, Pak, kalau kita lihat sendiri dari 4 provinsi yang masuk wilayah pendampingan dari, Kalak Group sendiri, ini kan, target-target apa lagi yang ingin dicapai di 4 program, di 4 provinsi yang ada yang menjadi wilayah pendampingan, dari Kalak Group sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalak Group ini dalam hal LAS ini sudah banyak menyalurkan bantuan, apalagi saya tahu juga di zaman-zaman Covid begitu banyak memberikan santunan kepada masyarakat gitu. Ya, eee, kalau harapan kami itu bisa lebih luas lah, Mhm, menjangkau lebih luas dan iya, lebih banyak penerima manfaat. mhm Nah, dengan harapan dengan jangkauan ini ya bisa lebih artinya membantu mereka, mhm meringankan, bahkan mungkin bisa jadi mensejahterakan mereka. mhm Nah, dengan sejahtera itu kan ya kita bisa artinya
cita-cita sebagai umat Islam ya, sebagai rahmatan lil alamin bisa tercapai. Mungkin seperti itu. Nah, kita berada di akhir Pak Salman. Harapan dari Laskala sendiri dalam program Islamic Care-nya, ini kan bukan program yang baru, tapi sudah program yang lama, yang juga sudah begitu banyak mendampingi masyarakat. Ini tentu saja perlu penguatan yang butuh support dari masyarakat luas. Silakan Pak Salman. Ya, harapannya itu bahwa program yang kami buat khususnya di Islamic Care itu terus berjalan, ya terus artinya memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi kami selalu terbuka. Misalkan ada masukan, ada feedback, itu kami selalu terbuka supaya bagaimana itu betul-betul tepat sasaran atau mungkin ada isu-isu baru, kami selalu terbuka. Nah itu selama ini bisa langsung mengunjungi website kami ya untuk melihat program kami atau mungkin memberikan masukan, silakan di website Yayasan Haji Kala. Nah, kalau ada masyarakat nih atau yang menonton kita dan mendengar kita ingin memasukkan proposal ini kemana Pak? Ini ujungnya pasti seperti ini ya. Jangan sampai saya bisa di kampung saya lagi butuh apa begitu ya, atau saya butuh pendampingan nih dari Laskala gitu. Iya. Alhamdulillah untuk proposal itu kami juga ada. Kemudian kebetulan ada bidang tertentu yang menangani ya. Itu nama programnya Aktif Positif. Nah, itu dibuka setiap bulan. Nah, kalau untuk mau mendaftar bisa langsung di website. Jadi di situ nanti dibuka di websitenya Yayasan Haji Kala. Di situ ada program Aktif Positif. Nah, itu bisa mendaftar. Nah, itu berupa ya bantuan kegiatan, kemudian pelatihan, pokoknya semualah, baik organisasi Islam maupun organisasi mahasiswa, masyarakat bisa. Itu ada kriteria tidak Pak? Maksudnya dia butuh proses berapa lama untuk bisa mengetahui bahwa saya bisa dapat bantuan, atau ya tadi kalau saya bisa mengambil bahwa Kala itu selalu bekerja sesuai dengan sasaran yang ada di sana. Ya. Jadi itu tetap diseleksi. Oh, ada seleksi. Karena ada seleksi, tidak pakai orang dalam. Ya. Jadi memang ada kriterianya, itu tetap diseleksi. Biasanya itu paling lama 1 bulan lah sudah ada informasi bahwa proposalnya lolos atau tidak. Seperti itu. Ada pesan-pesan mungkin Pak Salman untuk pendengar dan penonton kita terkait dengan program dari Yayasan Kala untuk di LAS sendiri? Ya, mungkin terkait zakat ya. Ya, mungkin kita sebagai umat Islam ya tahu bahwa zakat itu merupakan satu kewajiban ya dari 5 kewajiban kita. Bagaimana sebenarnya kita ini masyarakat Kota Makassar ya, pendengar SFM, kalau kita sudah dalam tahap istilahnya wajib untuk berzakat, kita harus keluarkan. Ya, karena apa? Selain itu merupakan tuntunan, itu juga bisa memberikan manfaat bagi orang yang betul membutuhkan. Jadi tidak hanya terkait hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Ya, jadi sekali lagi mungkin mari kita budayakan berzakat dan diharapkan ya kita sebagai umat Islam ini semuanya bisa menjadi muzaki. Ya, jadi seperti apa dijelaskan dalam Islam bahwa nanti suatu saat nanti itu ketika kita mau mengeluarkan zakat sudah tidak ada yang mau menerima. Nah, harapannya seperti itu. Kita semua sebagai musaki bisa memberikan, artinya mengeluarkan zakat. Nah, itu sebenarnya pesan-pesan dari kami. Ya, sahabat Ras, dari rezeki kita itu wajib kita keluarkan zakat. Karena ada orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kita. Semakin kita sering mengeluarkan zakat, semakin banyak rezeki yang datang, Pak ya. Amin. Baik, sahabat Al-Markas, demikianlah talkshow kita pada siang hari ini. Kita membahas terkait dengan mengulik program pemberdayaan umat LAS Haji Kala bersama dengan Bapak Salman Febriansyah yang merupakan manajer Islamic Care dari LAS Haji Kala. Dan kita berharap juga Yayasan Haji Kala yang menjadi atau merupakan lembaga sosial Kala Group ini terus memperlihatkan dalam hal ini memperlihatkan segala sesuatu hal yang dikerjakan itu berjalan dengan baik, lancar ya, tanpa ada hambatan dan sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Salman. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.